warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansatul Fitria dari kelas 2B Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam pembuatan video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Islam. Pengertian dari kewirausahaan Islam yaitu kegiatan kewirausahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islami. Tujuan kewirausahaan yaitu meningkatkan jumlah wirausaha berkualitas, memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk berwirausaha dengan tanggung dan kuat, memajukan, menyejahterakan masyarakat, dan yang terakhir itu memudayakan perilaku, sikap, semangat, dan kemampuan wirausaha di masyarakat. Manfaat wirausaha yang pertama itu membuka lowongan pekerjaan, yang kedua generator pembangun kesejahteraan lingkungan, yang ketiga itu memberi contoh ketekunan, kerja keras, dan berkepribadian unggul. Yang keempat itu mendidik karyawan menjadi mandiri, tekun, disiplin, dan jujur dalam bekerja. Nah, langkah-langkah menjadi wirausahawan yang sukses yaitu yang pertama, mulailah dari mimpi dan imajinasi. Yang kedua, mencintailah produk atau servis yang ditawarkan. Yang ketiga, antusiasme dan keuletan. Yang keempat, pelajari dasar-dasar bisnis. Yang kelima, berani mengambil resiko. Yang keenam, mencari masukan dan nasihat tanpa mengabaikan kata hati. Yang ketujuh, lakukan komunikasi dengan baik. Yang kedelapan, kerja keras. Yang kesembilan, menjalin relasi. Dan yang terakhir itu berani menghadapi kegagalan. Karakteristik seorang pengusaha yang Islami itu ada 9. Yang pertama itu takwa. Takwa artinya itu takut kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya. Yang kedua itu halal. Halal dapat diartikan sesuatu yang dapat diterima oleh agama. Yang ketiga itu jangan menyia-nyiakan atau mubazir. Yang keempat itu worship to Allah is a priority. Yang kelima itu ada menjunjung nilai-nilai moral yang tinggi. Yang keenam, dapat dipercaya. Yang ketujuh, kesejahteraan sosial. Yang kedelapan, pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir itu peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip bisnis syariah. Prinsip-prinsip syariah yaitu kebenaran universal yang inherent menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak dalam mengelola bisnis yang berpadukan dalam syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah ini menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama itu prinsip umum. Prinsip ilahiyah adalah prinsip didasarkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua itu prinsip nabawi. Prinsip nabawi adalah prinsip kenabian yang menyadarkan prinsip sebagai pemadunya. Yang ketiga itu prinsip adiliyah, yaitu prinsip yang menyadarkan nilai-nilai keadilan sebagai pemadunya meliputi aspek interaksi. Yang keempat itu prinsip huriyah, yaitu prinsip kebebasan pada nilai-nilai sebagai pemadunya melakukan atau tidak dalilnya. Yang kelima itu prinsip musyawarah, yaitu menyadarkan pada nilai-nilai kesetariatan sebagai pemadunya. Yang keenam itu prinsip takwan, yaitu menyadarkan prinsip tolong-menolong sebagai pemadunya. Nah, ada yang kedua itu prinsip khusus. Prinsip khusus yaitu yang pertama, prinsip tabadul manawi adalah pertukaran manfaat dan menciptakan kerjasama antar individu dalam masyarakat. Yang kedua itu prinsip pemerataan, adalah menghendaki agar bisnis ini tidak dikuasai oleh sekelompok individu. Nah, yang ketiga ini prinsip antara din, adalah prinsip keridhaan antar masing-masing. Yang keempat itu prinsip adamul, yaitu yang prakteknya mengadakan unsur mengadir. Nah, yang kelima ini prinsip albir, yaitu prinsip saling tolong-menolong dan adil dalam ketakwaan. Dan yang terakhir itu prinsip musyawarah, yaitu prinsip mengedepankan kerjasama untuk kedepannya. Selanjutnya itu etika bisnis. Etika adalah adab, perilaku, dan akhlak.
Nah, yang pertama itu ada etika bersifat memberdayakan. Maksudnya adalah etika bagaimana kita membantu sifat yang lemah dan dianjurkan memberikan solusi. Nah, yang kedua itu ada etika pembayaran upah. Maksudnya adalah bayaran upah seorang sebelum keringatnya kering. Yang ketiga itu etika jual beli dan hutang. Maksudnya adalah dalam penagihan utang dengan cara menagih terus-menerus. Nah, yang terakhir itu ada etika jujur dalam penamaan pemasaran, yaitu maksudnya jujur akan melahirkan ketenangan. Saya ingin membacakan tentang hadis bin Daud dan Ibnu Majah, yaitu tentang etika memberdayakan, kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Ketika datang seorang laki-laki dan kalangan Ansor kepada Rasulullah SAW untuk meminta-minta, Rasul lalu bertanya pada laki-laki itu, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Dia menjawab, "Iya, ada." Dan berjana untuk minum, beliau berkata kembali, "Bawalah ke sini benda-benda itu." Sejenak kemudian laki-laki itu datang dengan membawa hils dan berjana. Kemudian Rasul menawarkan benda-benda tersebut pada para sahabat. Dari hasil penjualan didapatkanlah uang dan dirham. Rasul bersabda, "1 dirham gunakan untuk membeli makanan dan diberikan kepada keluargamu. Dan 1 dirham itu lalu digunakan untuk membeli kapak. Kemudian datang lagi padaku dengan membawa kapak tersebut." Setelah itu, Rasul mengingatkan sepotong kayu sebagai pegangan kapak dengan tangannya dan bersabda kembali, "Pergi dan carilah kayu bakar, lalu jualin. Aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari." Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, lelaki itu datang lagi dengan membawa 10 dirham. Uang itu dia belikan pakaian dan makanan. Rasulullah SAW berkata, "Ini lebih baik daripada pergi meminta-minta, yang berarti meletakkan 1 noktah hitam di wajahmu pada kiamat kelak." Itu singkat cerita tentang etika memberdayakan, kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir itu tentang alasan ingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, yang pertama itu kita mendapatkan keahlian dalam berbisnis. Yang kedua, kita memiliki keahlian teknis. Yang ketiga, kita bahkan selalu belajar menyederhanakan informasi. Yang keempat yaitu akan memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang penting. Yang kelima itu ada kita itu akan membangun hubungan yang berharga. Yang keenam, Anda akan selalu belajar memotivasi diri sendiri. Nah, yang ketujuh ini kita akan belajar untuk mandiri. Yang kedelapan, kita bisa menciptakan banyak uang. Wow. Nah, yang kesembilan itu ada sales adalah orang kreatif dan kita akan menjadi lebih kreatif. Yang ke-10 ini ada kita akan belajar untuk selalu hadir memberikan solusi. Yang ke-11, kita akan belajar bagaimana menutup sebuah kesepakatan. Yang ke-12 ini kita bahkan akan belajar menangani penolakan. Yang ke-13, kita akan belajar menjadi seorang yang pemberani. Nah, yang terakhir itu ada kita belajar mengatasi rasa bosan. Nah, berakhirnya video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.